Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bahagia. Semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita akan membahas tentang makna sholat dan zikir. Makna sholat terbagi menjadi dua. Arti dari sholat, yang pertama adalah menurut bahasa, yang mana sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan yang kedua, sholat menurut istilah, yaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat menurut istilah para ulama itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ayat yang mengenai tentang sholat, yaitu Quran Surah Al-Ankabut, dimulai dari ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, lalu dan tegakkanlah sholat. Karena apa? Karena sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah lewat sholat itu lebih utama daripada yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini diterangkan bahwasanya ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling luar biasa, dan sholat juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat terbagi menjadi dua, ada sholat fardu, ada yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat fardu yaitu seperti sholat 5 waktu. Jika meninggalkan disengaja ataupun tidak, maka hukumnya wajib mengqadha. Yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah seperti contoh sholat qobliyah dan sholat sunnat ba'diyah. Dan jika melaksanakan mendapatkan pahala, dan jika tidak melaksanakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang zikir. Arti zikir terbagi menjadi dua. Satu menurut bahasa, yang kedua adalah menurut istilah. Zikir menurut bahasa adalah ingat. Ingat siapa saja itu adalah zikir. Yang kedua adalah zikir menurut istilah, yaitu zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat mengenai tentang zikir yaitu ayat perintah zikir Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan baik sebanyak-banyaknya. Jadi ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir, maksudnya ya, dengan zikir dengan sebanyak-banyaknya. Nah, ayat ini perintah untuk mengenai tentang zikir. Zikir terbagi menjadi 3. Satu, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan takbir Allahu akbar. 3, zikir perbuatan, yaitu mentaati perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu merupakan adalah zikir perbuatan. Yang selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. 1, tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Tauhidnya akan kuat pada dalam jiwa seseorang itu. Yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sering berzikir
kedisiplinan, jauh dari kata lalai, maka dikir juga mendapatkan kedisiplinan. Karena apa? Kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan kerja. Peraturan Allah saja kita perhatikan, apalagi peraturan-peraturan yang lain. Allah saja tidak ditinggalkan, apalagi pekerjaan yang lain, karena kunci utamanya adalah sholat dan dzikir. Yang selanjutnya, melatih hidup disiplin dan taat aturan peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini, yaitu yang tadi. Yang selanjutnya, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Karena sholat itu isinya doa, dzikir itu adalah sebuah keagungan, memuji perkataan-perkataan yang baik, maka sholat dan dzikir itu akan menjauhkan dari sifat-sifat yang jelek dari diri kita. Mungkin itu hikmah dari melaksanakan sholat dan dzikir. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita semua melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.